sebelah sini. Ke kanan nih, adanya berarti 0,25. Kalau si Z square itu dari kiri ke kanan, kalau ini tuh dari kanan ke kiri, ngitungnya gini. Ini 0,25. Kalau tadi sampai sini berarti dari sini ke sini 0,975. Yang tadi saya warnain warna biru. Gitu. Itu aja bedain. Itu chi-square. Ya, ini sama nih. Kalau S ini base point kalau untuk estimate buat population. Jadi kalau di sampelnya S kuadrat, base point-nya berapa? Base point-nya ini kuadrat. Ini sama nih. Base point itu angkanya sama. Di populasi sama di sampel itu sama angkanya. Pakai aja angka. Ini yang tadi saya bilang soal bonus. Udah. Gitu. Tapi kalau standard deviation itu enggak. Kan dia kan unbiased tuh, jadi nggak bisa. Tapi kadang-kadang sih dipakai juga nih, commonly used estimate. Walaupun dia bias. Jadi kalau misalnya kita tahu S-nya, ya poin apa namanya, estimated poinnya. Nah, cara bikin confidence intervalnya gimana? Cara bikin confidence intervalnya sama yang tadi nih, caranya cuma rumusnya doang yang beda, sama nyari angka di tabelnya doang yang beda. Nah, ini rumusnya nih. Ini buat apa? Buat variance. Ini namanya variance. Kalau yang ini namanya standard deviation dari populasi. Ini variance dari populasi. Kalau ini kuadrat, ini nggak kuadrat, berarti si yang kotak ini tinggal dikasih akar. Ini tinggal dikasih akar. Gitu. Sama. Tinggal dimasukin aja nih. Tadi dari rumusnya. Nah, ini dikasih akar nih tadi. Udah jadi. Gitu. Sama, bacanya sama yang tadi. Ya. Ini pakai contoh sekarang nih. Contoh nih. Ada 22 subjek. Subjeknya ada 22. Terus ini standar deviation-nya 14,3. Kita pengen di confidence level 95%, ya berapa standar deviation buat populasi. Gitu. Pertama random sample dulu, yang kedua adalah dia datanya terdistribusi normal, yang ketiga baru kita hitung nih. Ini cari di tabel nih, angka ini di tabel A4. Kalau tadi kan kalau Z score kan yang kirinya kan Z alpha per 2. Ini Z alpha per 2 juga nih. Kalau yang ini minus, kalau yang ini plus. Kalau yang tadi, kalau yang satu lagi itu T alpha per 2 minus T alpha per 2. Yang ini T alpha per 2. Nah, kalau buat standard deviation, ini pakainya chi-square kuadrat left sama chi-square kuadrat right. Cari di tabel. Jadi kalau misalnya kita tahu N-nya 22, kita cari tuh degree of freedom-nya. Jadi nanti cari tuh dengan degree of freedom 21, confidence levelnya 95%, ya nggak, di tabel itu XL-nya berapa, XR-nya berapa, dapat XL sama XR-nya, masukin ke sini, gitu. Habis itu dihitung, dapat itunya, apa namanya, confidence interval. Confidence interval buat variance ini segini. Ini variance nih. Variance itu pakai kuadrat. Kalau standard deviation-nya berapa? Ini aja di akar. Kalau ini di akar begini. Ini kuadrat, ini enggak kuadrat. Jadi dengan 95% confidence, ya standard deviation-nya itu di antara 11 atau 20,4 untuk populasi. Udah sama aja gitu. Nah, yang ngebedain adalah sample size, ngitung sample size. Ngitung sample size itu kalau misalnya ini lebih gampang. Jadi kalau kita pengen tahu sample size, ya misalnya nih, ini bisa dihitungnya pakai aplikasi statistik. Kalau pakai Excel nggak bisa, kata dia, gitu ya. Bisa, tapi tergantung sample size-nya berapa, gitu.
Nah, jadi kalau misalnya nggak ada, itu kita pakai tabel, gitu ya, tabel. Ini lebih gampang nih pakai tabel nih. Tabel 72 namanya. Jadi kalau ada soal kayak gini, kita pengen dengan tingkat kepercayaan 95%, ya, kita pengen tahu tuh, kita pengen estimate, range-nya itu, error-nya itu sekitar 20% lah. 20% nyimpangnya dari true value, standar deviation dari populasi. Nah, kalau kayak gini cari sampelnya berapa sih? Cari sampelnya tinggal ngeliat dari sini nih. Di confidence level 95%, S-nya itu nggak boleh jauh-jauh dari 20%-nya. Jadi nggak boleh minus 20 sama plus 20. Sekitar 20% lah, within 20%. Maka sampelnya adalah 48. Kalau standar deviasinya diketahui. Nah, kalau misalnya ini variansnya, kita pengen tahu varians ya, mau estimate varians di confidence level 95%, gitu ya. Nah, S kuadratnya itu nggak boleh ada di sekitar 20%-an lah. 20% nggak boleh ke kiri, 20% ke kanan 20%. Sample size-nya itu berapa sih? Sample size-nya 211. Ini pakai tabel 74. Sekarang kalau confidence levelnya mau dinaikin jadi 99%, ini juga sama. Kalau misalnya kita S-nya itu nggak boleh bergerak dari 10%, yang tadi kan 20% per 10%, maka sample size-nya 336. Kalau confidence levelnya dinaikin tadi dari 95 ke 99, S-nya itu kita turunin rate-nya jadi 10% aja, gitu ya. Maka sample size-nya di sini 1400. Udah, ya nggak? Nah, saya yakin nih, saya sih yakin ya nggak? Udah jam 4 gini, nggak tahu ya, mudah-mudahan sih pada ngerti semua. Tapi saya sih, feeling saya nih ya, pada diem aja nggak ada yang nanya. Ini yang terakhir-terakhir nih kamu nggak bakal ngerti, nggak rada-rada banyak yang nggak ngeh, ya apa nggak? Iya, Pak. Nah, kalau nggak ngeh, gini, kamu nanti saya kasih soal soal ujian, apa aja dikasih soal ujian. Dikasih soal latihan ya nggak? Soal latihan, nanti kerjain aja soal latihan. Baca dari soal latihan aja, makin banyak soal latihan, nanti makin ngerti. Ini soalnya bahannya emang banyak banget, jadi dengan 2 kali tambahan aja masih uber-uberan gitu, jadi saya nggak sempat quiz sama sekali, bahannya banyak banget, yang dipelajari banyak banget, sementara kebanyakan tuh semuanya hampir pengertian. Tapi sih tadi di antara 3 tadi itu intinya adalah kita pakai distribusi yang beda, gitu loh. Ada yang pakai standardized normal distribution, ada yang pakai t-student distribution, ada yang pakai chi-square distribution. Gunanya buat apa? Buat nyari confidence interval. Pada saat kita nyari confidence interval itu ada variabel yang kita harus cari pakai distribusi yang beda-beda itu. Jadi kalau misalnya jadi kalau saya gambarin gini ya, terakhir conclusion dari semuanya. Ntar saya hapusin dulu. Ini terakhir. Jadi kalau misalnya ingat aja tadi, kalau misalnya kita mau dari ini sampel ya, ini kotak ini sampel nih, ini populasi, ini sampel, ini populasi. Ini nih terakhir yang diingat ini aja nih. Kalau dari sampel ini P, kita mau mengestimasi confidence interval. Confidence interval itu tadi nih, range ini nih. Confidence interval nih. Kita mau estimasi P, maka ini pakai Z alpha per 2. Ini pakai tabel distribusi Z. Standar normal distribution.
Oke, kalau kita pengen mengestimasi dari rata-rata X bar di sampel ke mu di populasi, kita cek dulu standar deviation-nya itu ketahuan apa enggak? Ya, standar deviation dari populasi ketahuan enggak? Kalau ya, sorry, pertama kalau tidak dulu deh. Kalau ini no, enggak, kalau tidak diketahui, ini pakainya T alpha per 2. Kalau ininya diketahui, ya, ininya yes. Ini pakai Z alpha. Pakai Z. Terus, yang terakhir, kita memprediksi S untuk tahu rho. S kuadrat ini varians. Kita pengen tahu varians dari populasi. Ya, ini pakainya tabel yang ini nih. X chi-square. Ya, chi-square. Kalau yang di kanan itu chi left, yang di kiri itu right. Kalau ini kan Z alpha per 2, ini T alpha per 2. Ya, kalau misalnya ini diketahui itu pakai Z alpha per 2, kalau untuk yang ini pakainya chi-square. S gimana caranya sama ini? Ini aja tinggal diakarin. Nah, itu intinya. Caranya hampir sama. Ini bikin confidence intervalnya. Nyari N-nya juga hampir sama. Ya, udah gitu aja. Oke. Nah, kenapa kebanyakan kamu pusing? Karena kamu belum familiar sama bahasa-bahasa yang ada di statistik. Misalnya, kamu kadang-kadang waktu saya ngomong variance, standard deviation, kamu tinggal kebayang variance itu apa ya, lupa lagi gitu. Standard deviation itu apa ya? Distribution itu apa ya? Campur-campur gitu. Padahal saya nggak pakai bisa pakai bahasa yang lain gitu, harus pakai bahasa statistik. Makanya kalau statistik itu kayak apa namanya, kayak sekuensial. Kayak kita nonton serial drama, kamu nggak bisa. Ini saya kayak kita tuh lagi nonton serial drama yang ketujuh. Kalau kamu lupa ceritanya yang kelima, kamu jadi bingung, ini ceritanya apa ya? Aku bingung. Ini pemeran siapa ya? Nah, kayak gitu. Ketika saya ngomongin standard deviation, variance gitu loh, terus saya ngomongin tentang distribution, kamu bingung, distribution itu siapa ya? Penjahat apa bukan ya? Nah, kebanyakan tuh gara-gara itu. Karena saya nggak bisa pakai istilah lain, harus pakai istilah itu. Jadi kalau misalnya kamu nggak ngerti, ya kamu harus banyak latihan, gitu ya. Gitu. Itu yang bikin statistik itu rada-rada susah dimengerti dibanding fisika, karena banyak pakai istilah-istilah yang kamu baru pakai, dan dia sekuensial. Kayak kamu nonton drama Korea, ya, atau kamu mau nonton serial aja yang ada di Netflix, gitu loh. Kalau kamu tiba-tiba langsung nonton yang ketujuh, atau kamu nonton yang ketujuh, tapi nonton yang keempat, kelimanya tahun kemarin gitu loh, udah lupa, ya nggak? Ini siapa ya? Ternyata yang mana ya? Ini kenapa gini ya? Nah, gitu. Jadi kamu bingung. Ya nggak apa-apa sih. Gitu. Caranya gimana? Caranya kamu ngulang lagi gitu, nonton yang lain. Dengan cara latihan-latihan. Nanti akan saya kasih gitu ya. Ya udah ya, gitu aja ya. Udah kelebihan 14 menit nih. Ya, kita akhiri dengan baca doa. Ya, apa? Iya, kan dikumpulin sama terakhir dikumpulin. Ya, yang di LMS dikumpulin. Kan ada itunya. Iya, itu dikumpulin sama sebenarnya mah saya mah nggak peduli dikumpulin apa enggak, tapi di LMS tuh harus dikumpulin. Jadi gimana dong caranya? Sekarang ngasih tugas harus di LMS ya? Nggak tahu juga sih. Saya sih mendingan ya. Atau mau ngasih tugasnya nggak usah di LMS? Nggak usah, Pak. Nggak usah di LMS ya? Tapi kamu buat cheat sheet. Ya? Nggak usah dikumpulin. Makasih, Pak.
udah ya. Ya udah kita baca doa dulu. Saya Pak. Ya, siapa aja lah bebas. Yuk, ayo. Salam. Ya udah ya siapa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsi hidayatika. Abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Terima kasih ya semuanya ya. Kita ketemu lagi nanti saya kasih tugas ya. Mudah-mudahan belajar yang rajin ujiannya, bikin cisit yang bagus ya. Selamat ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live meeting ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kamu nyalain kamera sama foto aja ya. Oke. Habis itu udah. Ya. Sip. Anjir, udah keluar. Nah, Nggak tahu. pas kelas yang di jadwal LMS, nah itu suruh masuk, nyalain kamera, foto udah. Oh, Kamis malam ya guys, Kamis malam. Oke. Jam 7.